wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hass ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masih seputar bagaimana cara sholat, dan kita sudah masuk ke dalam pembahasan surat Al-Fatihah. Cuma kemarin pembahasan Al-Fatihahnya masih separuh, belum 100% selesai, maka akan dilanjutkan pada kesempatan malam ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang terbaru, maka perlu kiranya bagi saya untuk mereview tentang surat Al-Fatihah. Bapak Ibu, surat Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun di antara para ulama juga ada yang mengatakan bahwa Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, yaitu pendapat Imam Malik. Tapi kalau kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi ayatnya ada 7. Karena Bismillah kita masukkan dalam surat Al-Fatihah, maka ayat ke-7 itu yang panjang itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dianjurkan full, jangan nafas. Kalau memang kita menganggap Al-Fatihah itu ayat pertama. Kalau kita lihat dalam mushaf Al-Qur'an, di situ itu ada tulisannya lam alif. Ada pernah memperhatikan? Lam alif itu artinya apa? Tidak berhenti. Makanya ambil nafas dulu. Ustadz, kalau seandainya nggak kuat gimana? Ada caranya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diulangi. Ustadz, ini nggak diulangi. Bismillahnya ya dibaca tapi dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah sah Ustaz? Sah. Cuma yang paling afdol yang tadi, yang disambung langsung. Nah, itu tentang surat Al-Fatihah. Nah, sekarang pembahasan kita adalah tentang basmalah menurut 4 mazhab, apakah termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak. Jadi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu dikatakan ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fi iftitahil qiraati fis shalah. Para ulama, para fuqaha itu berselisih pendapat tentang membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan bacaan dalam salat. Famana'a dzalika Malikun fis shalatil maktubati jahron kanat aw sirron. Imam Malik melarang hal itu dilakukan dalam sholat fardu, baik dibaca dengan suara keras maupun pelan. Makanya kalau kita mendapatkan imam sholat gak pakai basmalah, berarti menggunakan pendapat siapa?
Imam Malik. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita nggak boleh menyalahkan. Kita husnudzon, oh pakai pendapatnya Imam Malik. La fi istiftahi ummil Quran wala fi ghairiha minas suwari. Baik pada permulaan surat Al-Fatihah gak pakai basmalah, ataupun dari permulaan surat-surat pendek juga gak pakai basmalah. Dan itu kita dapatkan di sebagian masjid. Al-Fatihahnya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah amin langsung wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Gak pakai bismillah. Ini pendapatnya Imam Malik. Wa ajaza dzalika fin nafilah, namun beliau membolehkan membaca basmalah tersebut kalau solatnya adalah solat sunnah. Kalau solat wajib tidak usah pakai basmalah. Itu pendapatnya Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahmad, sedangkan menurut Abu Hanifah, Imam Tsauri dan Imam Ahmad, yuqra'uha ma'a ummil Qur'an fi kulli raq'atin sirron. Jadi kalau pendapat dari Imam Hanafi, pendapat Imam Ats-Tsauri juga Imam Ahmad, dibaca bersama surat Al-Fatihah di setiap rakaat, tapi membacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh Anda? Boleh. Berarti pakai pendapatnya siapa? Imam Hanafi, Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hambal. Wa qala Asy-Syafi'i yuqra'uha wa la budda fil jahri jahron wa fis sirri sirron. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah wajib dibaca jika sholatnya jahar bersuara keras. Kalau sholat maghrib, isya, subuh, bismillahnya dikencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi imam ngencengin bismillah atau tidak? Ngencengin. Berarti pakai pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Jika sholatnya sir seperti duhur dan asar, maka dibaca pelan. Karena memang bacaan ya pelan. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau sholat duhur dan asar kita kok dipelankan, sedangkan kalau sholat maghrib, isya, subuh kok dikeraskan? Pernah nggak terpikir, kok nggak dibalik? Kenapa kok nggak duhur asar saja yang dikeraskan, maghrib, isya, subuh dipelanin? Kenapa kira-kira? Halo, ini kok pada melotot semuanya? Dijawab ya, jangan melotot. Apa? Kenapa kira-kira? Kenapa kok duhur asar itu pelan, maghrib isya subuh kok dikencengin? Pendapat pertama, karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi salatnya model gitu, ya kita manut, sami'na wa ata'na. Yang kedua, dalam kitab Kasyifatus Saja yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Safinatun Najah, dikatakan dulu di zaman Nabi ketika siang hari orang-orang kafir itu nyari Nabi, pengen membunuh. Makanya ketika waktu duhur dan asar kalau dikencengin bisa-bisa suaranya kedengeran, bisa-bisa dibunuh. Makanya akhirnya dipelanin. Berbeda ketika maghrib, isya dan subuh, orang-orang kafir itu tidur istirahat, makanya dikencengin. Pendapat yang ketiga, karena duhur asar itu waktu sibuknya orang-orang, wes biar fokus dengan kesibukannya, sedangkan maghrib, isya, subuh itu orang-orang sudah pada istirahat dan nyantai semuanya, makanya dikencengin. Jadi 3 alasan kenapa kok duhur asar pelan, maghrib, isya, subuh keras. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebelum saya lanjutkan, sekarang ada pertanyaan. Hukum membaca basmalah itu sebenarnya apa? Hukum membaca basmalah itu apa sebenarnya? Kalau ditanya hukum, pilihannya cuma 5. A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh, E. Haram. Kira-kira pertanyaannya, apa hukum membaca basmalah? Bu, hukum membaca basmalah apa bu? Sunnah. Berarti kalau saya nggak baca basmalah ketika sholat, boleh apa enggak? Boleh kalau menurut mazhab Maliki, tapi menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau saya jawab hukum membaca basmalah haram, boleh apa enggak?
Benar apa enggak kira-kira? Hah? Benar. Hukum membaca basmalah haram. Benar. Kapan? Ketika kita mencuri terus mengucapkan basmalah. Itu hukumnya haram. Semoga berkah. Sandalnya orang dicolong. Loh, haram. Makanya ketika ada pertanyaan, hukum membaca basmalah ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Bisa 5 kondisi. Kapan wajib? Kalau kita bermadzhab Syafi'i, maka ketika sholat wajib membaca basmalah, karena basmalah termasuk surat Al-Fatihah. Kalau kita madzhab Syafi'i wajib. Makanya wajib yang pertama. Yang kedua, hukumnya sunnah. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan sunnah, ngaji, ayo kita awali dengan basmalah. Sunnah. Mau baca Al-Quran, baca Al-Quran hukumnya sunnah, kita baca basmalah. Hukumnya sunnah. Jadi perkara sunnah, maka sunnah juga mengucapkan basmalah. Bisa menjadi mubah. Kapan ketika mubah? Ketika kita melakukan perkara mubah dan tanpa diniatkan zikir. Mindah meja, bismillah. Tapi kalau kita tidak niat zikir, itu mubah. Tapi ketika mindah meja kita niatkan zikir, bismillah, itu berpahala. Ada kalanya juga hukum membaca basmalah makruh. Kapan? Kalau kita melakukan perkara makruh, nyabut uban, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu makruh. Merokok itu makruh apa haram? Merokok makruh apa haram? Yang bilang makruh perokok. Yang bilang haram berarti enggak merokok. Makruh atau haram? Hah? Haram. Ada yang bilang makruh. Harus fair ketika jawab. Di Indonesia ini ulama terbelah menjadi 2. Ada yang mengatakan haram, dari teman-teman Muhammadiyah haram fatwanya. Karena apa? Membahayakan. Dari teman-teman Nahdlatul Ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Tidak ada dalil yang secara zahir menyatakan rokok itu haram. Jadi kita nggak boleh nunjuk-nunjuk haram. Loh, bisa jadi dia pakai pendapat yang mengatakan makruh. Yang makruh, ya nggak usah nyala-nyalakan. Ayolah rokok, oh nggak haram. Jangan. Kalau saya sendiri, kira-kira merokok atau enggak? Enggak, saya nggak merokok. Eman ya. Emang buat uang bensin ke sini ayo mahal ya. Lebih baik tak pakai uang bensin. Saya nggak merokok, juga nggak ngopi. Nggak seneng saya. Ngopi ya nggak seneng, ngerokok ya nggak seneng. Dulu pernah di Hadramaut Tarim ada ulama yang mengharamkan rokok, berfatwa bahwa rokok itu haram. Beliau itu untuk menjalankan fatwanya, setiap apa-apa yang berhubungan dengan rokok dibakar semuanya. Pabrik memproduksi rokok, dibeli pabriknya. Kebetulan ulama ini kaya raya, dibeli karena sudah menjadi miliknya, kemudian dibakar. Karena fatwanya rokok itu haram. Sawah nanam tembakau, dibeli sawahnya sudah jadi miliknya, dibakar. Mobil yang mengangkut tembakau, mengangkut rokok, dibeli, kemudian karena sudah jadi miliknya dibakar. Perusahaan yang mengolah rokok dibeli, dibakar. Ternyata hingga suatu hari ada cucunya dari ulama ini ngerokok. Lah kok malah cucunya ngerokok? Ya saya belum selesai kok dibakar, gila ngawur. Cucunya ngerokok, ditegur sama santri-santrinya. Mas, mbahmu itu berfatwa rokok itu haram, kamu kok malah merokok? Loh, itu kan mbahku itu kaya raya, bisa membeli semuanya kemudian dibakar. Lah saya kan nggak kaya, jadinya tak bakar satu-satu. Makanya kita harus husnudzon. Kalau ada orang yang ngerokok, mungkin sebenarnya dia itu mengharamkan rokok, tapi caranya membakar satu-satu. Kuyon pak, biar nggak tegang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki kok jadi membahas rokok ya. Oke, balik. Sampai lupa ya. Oke. Jadi kalau mazhab Maliki bismillah tidak dibaca. Kalau mazhab Hanafi bismillah dibaca tapi sir. Mazhab Hambali bismillah dibaca tapi sir. Kalau mazhab Syafi'i dibaca dan dijaharkan atau dikeraskan.
Dan itu perbedaan di antara para ulama, dan alangkah baiknya kita ya yang hidup di tempat yang majemuk macam-macam ya, kita untuk saling menghormati. Imam nggak baca basmalah, ya wes biarkan, ikuti saja imamnya. Imamnya baca basmalah, ikuti saja. Imamnya kunut, ikuti. Imamnya nggak kunut, ikuti. Imamnya nggak sholat, ini baru nggak usah diikuti. Imam nggak sholat diikuti repot. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Wes manut aja. Ya. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus tentang surat Al-Fatihah saat kita berjamaah. Kadang-kadang ada yang berkata, ada ustadz yang mengatakan bahwa kalau imamnya sudah baca Fatihah, ya sudah makmumnya nggak usah baca. Betul? Ada lagi ustadz yang mengatakan imam baca Fatihah, makmum ya baca Fatihah. Nah sebenarnya itu yang mana yang benar? Nah ini yang kadang-kadang membuat bingung jamaah atau orang-orang awam, karena ustadz itu macam-macam. Maka alangkah baiknya saya sampaikan pendapat-pendapat itu sebenarnya pendapat siapa, supaya kita nanti tidak mudah menyalahkan, dan kita itu toleransi ketika ada orang yang menggunakan pendapat yang berbeda dengan kita. Makanya dalam kitab tafsir ayat ahkam As-Sabuni itu mengatakan ikhtalafal ulama fi dzalika ala aqwalin. Para ulama berbeda tentang masalah ini menjadi beberapa qaul atau pendapat. Fadzahaba Syafi'i wa Ahmad ila wujubi qiraatil Fatihah khalfal imam sawa'un kanatis sholatu sirriyah am jahriyah. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad itu berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah di belakang imam hukumnya wajib. Imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Baik dalam sholat sir, zuhur asar, ataupun sholat jahar, maghrib, isya, subuh. Makanya kalau kita ngerti jamaahnya ini mayoritas mazhab Syafi'i, imam harus bijak. Bijaknya gimana? Ketika sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, jangan langsung masuk ke surat. Tapi apa? Kasih kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita mungkin ngasih kesempatan kepada mereka yang bermazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, karena mereka wajib juga membaca Al-Fatihah. Diam sejenak, tapi ojo lama-lama ya. Diem lama 30 menit ya. Ya makmumnya hilang ya 15 detik. Tapi nggak usah dihitung ya, diperkirakan saja diem baru baca. Nah, ketika imam diem itu baca makmumnya Al-Fatihah. Jadi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Wa dhahaba Malik ila anna as-salata idza kanat sirriyah qara'a khalfal imam wa la yaqra'u fil jahriyah. Imam Malik berpendapat bahwa jika salatnya sir, duhur dan asar, maka makmum baca Fatihah. Tetapi jika salatnya jahar, maghrib, isya, subuh, makmum enggak usah baca Fatihah, cukup dengarkan bacaannya imam sudah menjadi bacaan makmum. Imam Malik. Jadi kita bisa biar ngerti, biar nggak bingung kok beda-beda pendapat itu. Dan itu nggak masalah meskipun pendapat itu beda. Seperti yang pernah saya sampaikan, ketika ulama berbeda pendapat, kalau benar dapat berapa? 2. Kalau salah dapat 1. Nggak ada yang berdosa, karena itu ijtihad dari ulama, dan itu sudah mendapatkan legalitas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Ulama yang berijtihad kemudian benar dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Ulama yang berijtihad kemudian salah dapat 1 pahala. Beda lagi dengan pendapatnya Imam Hanafi. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yaqra'u khalfal imam la fis sirriyah wa la fil jahriyah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa makmum tidak membaca di belakang imam baik dalam sholat sir maupun sholat jahar. Imam Abu Hanifah ini paling ringan. Kalau sudah jadi makmum,
Kalau sudah jadi makmum, cukup diem, ikuti gerakannya, bacaan semuanya ditanggung oleh imam. Yang paling gampang pendapatnya siapa? Imam Hanafi. Dan itu semuanya punya dalil, dan kita nggak boleh menyalahkan, harus saling menghormati. Coba di sini, kira-kira yang pakai pendapat mengatakan imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, ada? Ada? Ada. Yang pakai pendapat kalau imam baca Fatihah, makmum nggak usah baca Fatihah, cukup dengarkan, ada? Ada. Ya sudah. Ya, nggak boleh kita memaksakan. Wih, wajib Fatihah, nggak boleh. Cukup dengarkan, nggak boleh. Oh, ini pendapat dari ulama 4 mazhab yang sudah diakui seluruh dunia. Dan insya Allah ya semuanya ya tadi itu dapat legalitas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar dapat 2, yang salah ya dapat 1. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjut sampai di sini ada pertanyaan. Monggo, monggo Bu, silakan. Yang saya ingin tahu lebih lanjut, kan kita disuruh sholat sesuai dengan sholatnya Nabi. Jadi Nabi sendiri itu sebetulnya kalau baca Fatihah, nah makmum itu perlu baca Fatihah atau tidak? Gimana? Ya, Nabi itu sebenarnya ketika baca Fatihah, makmum baca Fatihah enggak? Nah gitu kan. Jadi para ulama itu berbeda dalam menafsirkan hadis. Hadisnya sama yang dipakai, cuma ketika menafsirkan, mensyarai, terkadang karena namanya pikiran setiap orang itu beda-beda, akhirnya berbeda. Makanya akhirnya legalitas dari Nabi ketika ijtihad atau pendapatnya beda, gak ada yang salah. Apakah Nabi itu baca Fatihah atau enggak? Yang berpendapat bahwa makmum juga baca Fatihah, hadisnya sama. Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi baca Fatihah atau enggak? Makmum juga ikut. Karena apa? Nabi baca Fatihah, makmum ikut. Jadi dalilnya sama. Sedangkan yang berdalil cukup didengarkan saja, ada juga yang dipakai idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, apabila dibacakan Al-Qur'an dengarkan. Loh, sama-sama punya dalil. Nah, sama-sama punya dalil, ya sudah kita saling menghargai, nggak boleh dibenturkan. Ya, ibaratnya angka 8 bukan cuma 4 tambah 4. Tapi bisa 1 tambah 7, bisa 2 kali 4, bisa 10 kurangi 2. Caranya beda tapi jawabannya benar. Bisa difahami Bu? Cara sujud saja Nabi nyontohkannya beda. Ada yang lutut terlebih dahulu, ada yang tangan terlebih dahulu. Mana Ustadz yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pernah melakukan semuanya. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di sini lutut duluan atau tangan dulu? Tergantung sikonnya. Pas lagi apa? Asam urat kambuh tangan gitu ya. Kita sesuaikan aja ya. Kalau misalkan memang susah, badannya kok besar, ini harus tangan dulu Ustaz. Ya sudah, aman. Ya, mau lutut nanti akan dibahas tentang tata cara sujud. Mau lutut dulu boleh, dalilnya nanti menyusul karena masih belum masuk ke situ. Mau tangan dulu boleh, dalilnya juga menyusul. Yang nggak boleh kalau kepala duluan, oke? Aman. Yang penting lutut atau tangan, yang nggak boleh kepala. Jadi kadang-kadang orang-orang itu membahas masalah-masalah yang nggak penting. Ustadz, boleh nggak habis sholat ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian mengusap wajah? Ribet gara-gara masalah itu. Wong definisi sholat itu kan jelas, as-sholatu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau sudah salam berarti selesai. Habis selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, saya pulang. Boleh Anda? Batal enggak sholatnya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, saya WA. Boleh Pak enggak? Boleh. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus kemudian imamnya bilang, para jamaah yuk jogging bareng. Boleh Pak enggak?
Boleh, cuma kurang ajar kok imam koyo ngono gitu ya. Jadi yang penting selesai salam bebas. Memang afdolnya adalah zikir, istighfar. Makanya ketika ada orang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ngusap wajah, boleh apa enggak? Gak apa-apa. Nanti ada hadis yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Nanti saya sampaikan dua-duanya. Yang gak boleh itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang diusap wajah sebelahnya. Nah, itu yang gak boleh, gampang loh sebenarnya. Tapi nanti pembahasannya, oke? Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan Bu. Ya, campuran ya, nasi campur. Makanya takmir ini ngundang saya sekarang biar ngerti Bu, nggih. Makanya setelah nanti kita bahas ini bisa dipraktekkan. Jadi kalau aturan dari para ulama sebenarnya nggak boleh ngambil gampangnya saja. Terus yang ringan ini tak ambil yang ringan-ringan, itu namanya talfik nanti. Nyampur aduk diambil yang gampang-gampang, itu namanya talfik dan itu dilarang. Makanya sekarang kita belajar ini biar ngerti, oh saya tak pakai mazhab Syafi'i. Ya wes, istiqomahkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i gimana? Pakai bismillah. Kan sekarang sudah ngerti. Oh, saya kan mazhabnya Syafi'i. Ya sudah, saya tak pakai bismillah. Oh, mazhab Syafi'i ternyata sujudnya itu ternyata lutut duluan. Tapi kita nggak boleh nyalakan yang tangan duluan. Kita husnudzon. Oh, ini pakai mazhab yang lain. Makanya saya sampaikan semua supaya kita itu nggak mudah menyalahkan. Dan mana yang dipakai oleh kita, ya misalkan nizam, saya pakai mazhab Hanafi Ustaz, silakan. Apa yang saya sampaikan, makanya perlu dicatat sebenarnya. Ada yang bawa buku? Nggak ada. Ya wis pinter kabeh. Nggak apa-apa. Daripada nggak ngaji ya. Ya salah-salah titik insya Allah diampuni Bu, nggih. Sing penting ada niat ngaji, niat memperbaiki, wis gak usah dipermasalahkan. Kalau orang awam ya, namanya orang awam ya, kok masih salah, ternyata insya Allah tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah diperbuat, iki salah iki, mazhabnya gini, gak usah diperbuat. Saya cuma menyampaikan pendapat mazhab itu supaya apa? Jadi wawasan bagi kita dan tidak mudah menyalahkan. Ustadz ngapain kok pakai mazhab-mazhaban? Pakai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, langsung Quran hadis saja. Gak usah pakai imam-imaman, gak usah pakai ulama. Bisa apa enggak Pak? Bisa enggak langsung kepada Al-Quran dan hadis? Wong kita bahasa Arab lah yang gak ngerti, kok langsung ke Al-Quran dan hadis? Yang kita baca lah terjemahan tok. Kita gak faham tafsir dari Al-Quran, kita gak faham tentang arti dari hadis itu kalau gak melihat terjemah. Ibaratnya orang minum, apakah bisa langsung minum, langsung galon diangkat, bisa-bisa tumpah. Perlu bantuan gelas, supaya apa? Masuk ke dalam mulut kita. Begitu juga dengan kita. Gak bisa kalau kita ini bukan ahli Al-Quran, bukan ahli hadis, langsung Al-Quran dan hadis dibuka terjemahannya, kemudian kita praktekkan. Gak bisa. Butuh ulama. Untuk apa? Supaya lurus, tidak salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan itu Allah yang memerintahkan. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Allah yang mengatakan. Makanya kalau ada orang gak pakai ulama-ulamaan, berarti menentang firman Allah, juga menentang hadis Nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Tapi ya ulamanya ya sing diikuti yang bener ya, ulama sing ngawur ya. Cukup batin saja sudah nyampe. Wah, kok ulama sesat kalau kayak gitu. Saya itu nggak pakai sholat-sholatan, batin saja. Ya, itu nggak bisa kayak gitu. Ilmu agama kebatinan nggak ada. Justru mengatakan seperti itu, nggak perlu sholat buat saya. Saya sudah nyampe kepada Allah, murtad kalau kayak gitu itu. Nanti akan ada pembahasannya juga. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Sudah kurang 1 menit ternyata. Baru bahas basmalah, bah. Ya. Jadi kalau kita bahas rinci, ya belum nyampe tema berikutnya sudah habis ini, mau isya. Ada pertanyaan?
Dan terkadang ada orang yang mungkin nggak fokus baca Fatihah 2 kali. Allahu Akbar. Pernah nggak kira-kira? Wis baca Fatihah nggak ya? Pernah nggak? Kayaknya belum. Akhirnya diulangi Fatihahnya. Gimana kira-kira? Hukum orang ngulangi Fatihah atau baca Fatihah 2 kali? Gimana kira-kira? Pernah kan? Lupa, memang benar-benar lupa. Mau kadang-kadang saya juga lupa. Saya wis baca Fatihah belum ya? Karena masalahnya, kalau misalkan kita nggak baca Fatihah, ya bisa-bisa tidak sah sholat kita. Makanya sekarang, apa hukum membaca surat Al-Fatihah 2 kali? Ternyata ini dibahas oleh Imam Syairozi dalam kitab Al-Muhadzab. Fa in qara'a Fatihatal kitab marrataini amidan fal mansusu annahu la tabtulu salatuhu li'annahu tikraru dzikrin. Jika seseorang membaca surat Al-Fatihah 2 kali dengan sengaja, maka salatnya tidak batal karena hal tersebut dinilai mengulang zikir. Fahuwa kama law qara'a surah ba'dal Fatihah marratain, itu seperti membaca 2 surah 2 kali setelah membaca Al-Fatihah. Wa min ashabina man qala tabtulu, tapi namanya ilmu fikih pasti ada yang berbeda pendapat. Ada sebagian dari ulama Syafi'iyah yang mengatakan batal karena dia telah menambah rukun dalam sholat, ibaratnya rukuk dan sujud diulang 2 kali. Nah, jadi kalau masalah fikih nggak usah heran kalau ada yang mengatakan pendapat yang berbeda. Tapi intinya yang paling soheh, yang paling benar yang mana? Yang mengatakan tidak batal itu adalah pendapat yang paling benar. Jadi kalau misalkan kita lupa wis baca Fatihah atau belum ya, silahkan boleh diulangi Al-Fatihahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ini yang nonton di sini ini 468 orang. Coba ditambah dengan yang hadir. Di situ berapa Zam? 33. Wakih ternyata. Sing nonton jamaah Masjid An-Nur Bendul Merisi plus jamaah TikTok ya. Ada pertanyaan? Monggo. Ibu-ibu, bapak-bapak, pertanyaannya nggak harus Al-Fatihah, nggak harus basmalah, boleh kemana-mana, boleh. Monggo. Sebelum dilanjut. Ada? Belum? Dan ketika kita membaca Fatihah, boleh enggak kalau seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Boleh apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Boleh apa enggak? Cara membaca Al-Fatihah, kalau kita membaca ayat per ayat, berhenti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai selesai. Tapi kalau disambung, harus tahu cara nyambungnya. Gak boleh seperti yang saya contohkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu salah cara bacanya. Gimana kalau mau nyambung? Boleh bacanya agak cepat, tapi cara menyambungnya harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdinas siratal mustaqim. Harus betul. Fathah-fathahnya harus betul kalau mau nyambung seperti itu. Kalau nggak disambung, harus berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nggak boleh langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nggak boleh. Kalau mau nyambung, harus fathahnya dinyalakan gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu cara membaca surat Al-Fatihah. Dan hati-hati ketika membaca Al-Fatihah, seperti penjelasan saya sebelumnya, kalau salah huruf, salah panjang pendek, itu bisa mengubah makna, sehingga ketika berubah maknanya, maka sholat menjadi tidak sah. Usahakan yang dipilih jadi imam yang benar-benar bacaannya bagus, bukan karena ketua takmir harus jadi imam.
Bukan karena dia sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, terus kemudian merasa berhak jadi imam. Bukan. Bukan karena dia pemilik musola atau masjid, lantas dia berhak jadi imam. Tidak. Kalau misalkan bacanya nggak benar, sadar diri jadi makmum saja. Bisa difahami? Oh, ada yang nanya, monggo. Misal kalau di bulan Ramadan itu kan ada sholat tarawih, ada beberapa tempat yang mengejar dengan kuantitas yang banyak. Nah, kebetulan mungkin kita sebagai orang yang safar yang tidak tahu, kemudian kita tahu ternyata bacaan Al-Fatihahnya terburu-buru tadi tidak sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, bisa difahami. Membaca Al-Fatihah dengan cepat bukan tidak boleh, tapi harus ngerti caranya. Ya, kalau ada imam tarawih bacanya cepat, dilihat bener nggak cara bacanya. Misalkan saya kalau diundang itu tergantung masjid yang undang. Ini waktunya habis, boleh masih lanjut? Boleh ya. Tergantung. Kadang-kadang Ustadz 20 rakaat plus 3 siap. Kalau 20 rakaat plus 3 biasanya takmirnya ngomong, ojo lama-lama, agak cepat. Akhirnya tak cepetin, tapi harus benar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Masih terbaca, lafad-lafad hak-haknya masih dapat. Tapi kalau misalkan kok kacau bacaannya, kita nggak boleh bermakmum kepada imam yang kacau bacaannya. Yo, diawur. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Misalkan kayak gitu. Salat tarawih 20 rakaat 7 menit, langsung mufarokoh. Dalam hati, kok kayak gini nih. Langsung saya mufarokoh, salat sendiri. Loh, berarti nggak dapat pahala jamaah? Dapat pahala jamaah. Ya, karena kenapa? Kita mufarokohnya karena uzur, dapat pahala jamaah tetap. Ya, makanya ya harus benar bacanya. Loh, saya kan pernah ditegur, pernah saya ceritakan di sini. Saya ngimami di Wage dan ini kenyataan. Padahal saya sudah cepat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Al-Ikhlas sudah saya sambung. Sampai 2 kali ya diingatkan. Al-Ikhlas sampai saya sambung loh. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam. Itu sampai tak sambung. Itu pun saya ditegur. Ketika salam, assalamualaikum, ditegur sama kakek-kakek. Yang negur kakek-kakek saya kira kecepatan. Mohon maaf Pak Ustadz. Nggih bah, ada apa? Kurang banter. Wah, kakek-kakek tak wis deredek saya. Wah, kecepatan nih. Kurang banter. Ya sudah, akhirnya ya tak tantang sekalian para jamaah karena ada request kurang banter, maka siapkan SIM STNK, helm, sabuk pengaman jangan lupa supaya kita tidak ditilang polisi. Ya tak kebut aja. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah nanti pembahasan berikutnya tentang cara mengucapkan amin. Banyak yang salah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Loh, itu yang salah ini contohnya. Amin, salah itu. Yang benar apa? Amin. Harus konsisten seperti ketika sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Konsisten itu artinya semoga dikabulkan. Nanti akan dibahas. Lah kita itu nggak konsisten. Mudah-mudahan sehat. Amin. Itu artinya beda itu. Makanya nggak dikabul-kabulkan doanya. Insya Allah pembahasannya berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.